Salam, perkenalkan nama saya Lodiana Boki, kelas B semester 6, Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, Prodi Sosiologi Agama. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konformitas. Tapi sebelum itu, kita harus terlebih dahulu mengetahui tentang pengertian dari konformitas sendiri. Jadi, konformitas adalah suatu jenis pengaruh sosial di mana individu mengubah sikap dan tingkah laku mereka agar sesuai dengan norma sosial yang ada. Konformitas yaitu bila sejumlah orang dalam kelompok mengatakan atau melakukan sesuatu, ada kecenderungan para anggota untuk mengatakan dan melakukan hal yang sama. Dari pengertian ini, kita dapat menyimpulkan bahwa konformitas adalah sebuah perubahan perilaku dan sikap karena pengaruh sosial atau sebagai hasil dari tekanan kelompok, baik nyata maupun dibayangkan. Yang berikut, konformitas teman sebaya. Konformitas teman sebaya adalah suatu perubahan sikap, perilaku, dan kepercayaan individu agar sesuai dengan norma kelompok atau norma sosial sebagai akibat dari adanya tekanan kelompok dengan tingkat usia atau tingkat kedewasaan yang sama. Konformitas teman sebaya pada remaja dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu konformitas teman sebaya positif dan juga konformitas teman sebaya negatif. Menurut Erikson, seorang remaja bukan sekedar mempertanyakan siapa dirinya, tapi bagaimana, dalam konteks apa, atau dalam kelompok apa, dia bisa menjadi bermakna dan dimaknakan. Pendapat ini menegaskan bahwa keinginan untuk diakui dan diterima dalam kelompok akan menjadi fokus remaja dalam berinteraksi di lingkungan sosial yang menyebabkan timbulnya konformitas teman sebaya. Yang berikut kita akan mengetahui tentang aspek-aspek konformitas. Yang pertama, kepercayaan terhadap kelompok. Semakin besar kepercayaan individu terhadap kelompok sebagai sumber informasi yang benar, maka semakin besar pula kemungkinan untuk menyesuaikan diri terhadap kelompok. Yang kedua, kepercayaan yang lemah terhadap penilaian sendiri. Individu yang percaya terhadap penilaiannya sendiri akan menurunkan tingkat konformitas karena kemudian kelompok bukan merupakan sumber informasi yang unggul lagi. Yang ketiga, rasa takut terhadap celaan sosial. Alasan konformitas adalah demi memperoleh persetujuan atau menghindari celaan kelompok. Dan yang keempat dari bentuk-bentuk konformitas ini yaitu rasa takut terhadap penyimpangan. Orang yang tidak mau mengikuti apa yang berlaku di dalam kelompok akan menanggung risiko mengalami akibat yang tidak menyenangkan. Yang berikut, faktor-faktor yang mempengaruhi konformitas. Yang pertama, kohesivitas. Kohesivitas ini dapat didefinisikan sebagai derajat ketertarikan yang dirasa oleh individu terhadap suatu kelompok. Ketika individu memiliki ketertarikan yang besar terhadap suatu kelompok, maka ia memiliki kohesivitas tinggi. Tingginya rasa suka dan kagum kepada kelompok orang-orang tertentu akan menimbulkan tekanan untuk melakukan konformitas semakin kuat. Yang kedua, ukuran kelompok. Semakin banyak anggota yang bergabung dalam kelompok, maka akan menambahkan kuat seseorang untuk melakukan konformitas. Jenis-jenis konformitas. Yang pertama, penurut atau biasa disebut dengan compliance. Konformitas yang dilakukan secara terbuka sehingga terlihat secara umum, walaupun hatinya tidak setuju. Jenis konformitas ini
bertujuan agar individu diterima dalam kelompok atau menghindari penolakan dari kelompok. Konformitas compliance atau penurut dapat dipengaruhi oleh yang pertama itu rasa takut terhadap penyimpangan. Penyimpangan yang terjadi dalam kelompok dapat mengakibatkan seseorang menerima risiko yang tidak menyenangkan seperti dikucilkan atau ditolak oleh kelompok. Yang kedua, kekompakan kelompok. Semakin kuat ketertarikan individu terhadap kelompok, maka semakin kuat juga konformitas yang terjadi. Ketika anggota kelompok bekerja sama untuk satu tujuan yang sama, mereka cenderung untuk konform dibandingkan mereka tidak berada dalam satu kesatuan. Kekompakan yang semakin tinggi akan mempertinggi tingkat konformitas. Yang ketiga, kesepakatan kelompok. Anggota kelompok yang dihadapkan pada keputusan kelompok yang sudah bulat akan merasa mendapat tekanan yang kuat untuk dapat menyesuaikan pendapat atau perilakunya. Yang berikut penerimaan atau acceptance. Konformitas acceptance terjadi ketika individu percaya bahwa pendapat akan perilaku kelompok adalah benar. Individu melakukan konformitas dikarenakan mereka berpikir bahwa orang dalam kelompok lebih banyak informasi yang diketahuinya. Konformitas acceptance ini dapat dipengaruhi oleh yang pertama itu kepercayaan terhadap kelompok. Semakin besar kepercayaan individu terhadap kelompok sebagai sumber informasi yang benar, semakin besar pula kemungkinan untuk menyesuaikan atau mengikuti kelompok. Dengan kata lain, jika individu yang selalu berpendapat bahwa kelompoknya selalu benar, maka dia akan mengikuti apapun yang dilakukan kelompoknya tanpa mempedulikan pendapatnya sendiri. Yang kedua, kepercayaan terhadap diri sendiri. Konformitas akan menurun jika individu mempunyai kepercayaan yang kuat terhadap penilaian perilakunya sendiri. Salah satu faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri adalah tingkat penilaian individu terhadap kemampuan yang dimilikinya. Demikian materi tentang konformitas. Sekian dan terima kasih.